Bayangkan sebuah tubuh tak bernyawa mengapung di lautan Spanyol. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang mencarinya. Namun di tangannya ia menggenggam sebuah koper rahasia militer. Di sakunya ia menyimpan kehidupan yang tampak nyata seolah ia benar-benar hidup. Namun semua itu palsu. Dan dari satu kebohongan itu, jutaan nyawa bisa terselamatkan. Pada tahun 1943, Perang Dunia Kedua sedang berada di titik yang penting, di mana pasukan sekutu baru saja mengusir Nazi dari Afrika Utara. Langkah berikutnya jelas, yakni menyerang Eropa melalui selatan. Dan target yang paling masuk akal adalah Sisilia di Italia. Tapi masalah muncul. Jerman tahu bahwa Sisilia lah yang akan menjadi target yang paling logis oleh tentara sekutu untuk diinvasi. Semua bermula dari sebuah memo rahasia tahun 1939 yang dikenal sebagai The Truth Memo, yang ditulis oleh seorang perwira intelijen Angkatan Laut Inggris bernama Ian Fleming. Fleming mengusulkan sebuah ide gila, di mana ide itu berbunyi letakkan dokumen palsu di tubuh seorang mayat, lalu biarkan musuh untuk menemukannya. Ide itu lalu dikembangkan oleh dua orang, yakni Flight Lieutenant Charles Commodore dari RHF yang ditugaskan ke MI5 dan Naval Commander Ewan Montagu dari Naval Intelligence Department. Bersama mereka pun merancang apa yang akan menjadi salah satu operasi penipuan paling berani dalam sejarah perang. Rencana ini butuh satu hal yang tidak biasa, yakni sebuah mayat. Montagu berkonsultasi dengan ahli patologi ternama yakni Sir Bernard Spilsbury untuk mencari tubuh yang tepat, yang baru meninggal, tidak terlalu tua dan tanpa keluarga yang mencarinya. Kemudian pada 24 Januari 1943, seorang tunawisma asal Wales bernama Glendower Michael ditemukan tewas di sebuah gudang terbengkalai di King Cross, London. Ia meninggal akibat racun tikus yang mengandung fosfor, serta motif kematian yang tidak diketahui. Glendower Michael, pria miskin tanpa nama besar itu akan segera menjadi Mayor William Martin, yakni perwira Royal Marines Inggris lengkap dengan identitas palsu yang dibangun dari nol. Tim MI5 pun bekerja keras untuk menciptakan kehidupan fiktif yang meyakinkan untuk Mayor Martin. Di sakunya diletakkan kartu identitas militer, foto kekasihnya, surat dari ayahnya, serta struk pembelian cincin lamaran, serta potongan tiket pertunjukan teater di London yang belum sempat ditonton. Semua ini dirancang agar terlihat seperti orang sungguhan. Kemudian, di dalam koper yang dirantai ke pergelangan tangannya, inilah inti dari perangkap itu, di mana tersimpan dua surat rahasia palsu. Di mana surat pertama dari Jenderal Sir Archibald Neck kepada Jenderal Harold Alexander yang menyebutkan bahwa target invasi berikutnya adalah Yunani, bukan Sisilia. Dan juga surat kedua dari Lord Mountbatten yang secara terselubung mengisyaratkan bahwa invasi ke Sardinia. Kemudian pada 19 April 1943, kapal selam HMS Rapp berangkat dari Holy Lodge, Skotlandia. Di dalamnya tersimpan jenazah Glendower Michael dalam tabung baja khusus berisi es kering untuk memperlambat pembusukan. 10 hari kemudian, pada tanggal 30 April pukul 4.30 pagi, tubuh itu pun dilepaskan 1 mil dari pantai Huelva, Spanyol. Huelva dipilih karena beberapa alasan. Arus lautnya tepat dan agen intelijen Jerman yang beroperasi di sana terkenal bersimpati pada Jerman. Kemudian tepat pada 9.30 pagi, nelayan bernama Jos Antoni Rey Maria menemukan tubuh itu dan membawanya ke darat. Jebakan pun berhasil. Dokter Spanyol menyatakan bahwa tubuh tersebut mati akibat tenggelam. Tidak ada kecurigaan yang berarti, di mana dokumen dan koper dibuka secara diam-diam oleh pihak Spanyol, difotokopi dan diserahkan kepada kepala Jerman yang ada di Madrid. Inggris pun sengaja mengirim pesan panik kepada konsul mereka di Spanyol, karena seolah-olah dokumen itu sangat rahasia dan harus segera dikembalikan. Hitler yang tergiur akan hal itu, ia memang sudah lama curiga bahwa Yunani akan diserang, dan dokumen ini mengkonfirmasi ketakutannya. Kemudian pada 14 Mei, Hitler pun menyatakan bahwa Sisilia bukan target berikutnya. Ia pun memindahkan pasukannya besar-besaran dari wilayah Sisilia ke Yunani dan juga Sardinia. Sedangkan pertahanan yang di Sisilia menjadi melemah. Kemudian pada 9 Juli 1943, lebih dari 150.000 tentara sekutu, 3.000 kapal dan 4.000 pesawat tempur menyerbu Sisilia. Pertahanan musuh lemah dan kacau.
Yang lebih mengejutkan, bahkan setelah invasi dimulai, Jerman masih mempercaya bahwa Sisilia hanya pengalihan. Kemudian Sisilia pun jatuh ke tangan sekutu hanya dalam 38 hari, jauh lebih cepat dari perkiraan awal.